Jangan tegang. Jangan dilupa, aduh. Tanggung jawaban. Ya, silakan Pak Coach. Oke, makasih. Yang saya hormati Pak Penguji, Pak Dr. Andos Adijoyo Dauda, MSc, juga selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang tentunya kita tahu bersama penyelenggara dalam pelaksanaan LATSAR ini, juga yang juga saya hormati kepada mentor Bapak Ketut Widastro, SPD, juga sebagai kepala sekolah, ya, yang saya hormati juga pada Coach Ibu Risna, ya, yang dengan setia menjaga room ini bersama-sama, dan lebih khusus lagi kepada peserta LATSAR Saudari Niputu Sudarmi, SPD. Ini yang terakhir, ya, mudah-mudahan yang terakhir dan paling tercepat. Artinya, ya, yang disampaikan, karena ini kan juga bahannya sudah ada, ya, baik sama saya maupun sama Pak Penguji, yang pokok-pokoknya sudah disampaikan, ya, mulai dari latar belakang, kemudian masuk ke analisis itu langsung ke core isu, ya. Selamat Pak Ketut Widarso sudah bergabung Pak. Iya, ya, selamat Pak. Kemudian Pak Ibu itu langsung, ya, masuk ke core isu, gagasannya langsung pada rancangan kegiatannya, terus pelaksanaan. Kalau bisa di setiap rancangan kegiatan itu langsung waktunya, ya. Yang kita berharap tentu dari waktu yang tersisa itu dukungan dari mentor, dan yang paling inti lagi adalah masukan atau koreksi dari Bapak Penguji, ya. Tolong itu kita manfaatkan dulu, ya, persingkat, padat dan jelas. Dipersilakan Ibu Niputu langsung menyampaikan rancangannya. Ya, terima kasih. Mohon izin untuk share screen dulu. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Iya. Fotonya kelihatan sama dengan aslinya ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Adijoyo Dauda MSI selaku penguji, yang terhormat Bapak Dr. Andes Abdul Wahab Harmain APTMM selaku coach, yang terhormat Bapak Ketut Widastro SPD selaku mentor sekaligus kepala sekolah tempat saya bekerja, yang terhormat Ibu Risna selaku evaluator sekaligus host pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini saya mohon izin untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niputu Sudarmi, peserta LATSAR tahun 2022 angkatan 98 kelompok 3, unit kerja saya SMP Negeri 1 Atap 1 Sausu. Adapun rancangan aktualisasi saya berjudul meningkatkan minat belajar matematika peserta didik melalui metode Course Review Hore kelas 7 SMP Negeri 1 Atap 1 Sausu. Mohon maaf Pak, nanti saya angkat slide-nya. Iya. Ini latar belakangnya. Latar belakangnya yang pertama, peserta didik lebih senang bermain game daripada belajar. Kemudian yang kedua, peserta didik kurang partisipasi dan aktif dalam pembelajaran maupun dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga, guru kurang inovatif. Yang keempat, matematika dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit dan membosankan. Kemudian yang kelima, nilai peserta didik yang rendah. Kemudian ini tujuan aktualisasi. Tujuan aktualisasi yang pertama, tujuan pemecahan isu. Agar dapat meningkatkan minat belajar peserta didik yang berdampak pada meningkatnya hasil belajar peserta didik, tumbuhnya semangat untuk belajar sehingga belajar tidak lagi dianggap sulit dan membosankan. Tujuan yang kedua yaitu menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Kemudian manfaat aktualisasi bagi peserta
mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN pada setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan di SMP Negeri 1 Atap 1 Sausu sehingga dihasilkan ASN yang profesional dan berkarakter. Kemudian bagi organisasi, tercapainya visi dan misi sekolah serta kasih jalan slide-nya, tidak jalan. Ya, bagi organisasi, kemudian bagi pemerintah daerah, kemudian terakhir bagi masyarakat. Nah, kemudian ini identifikasi isu. Identifikasi isu yang ada di sekolah kami SMP Negeri 1 Atap 1 Sausu, yaitu yang pertama, rendahnya minat belajar. Bunyi putu, slide-nya ditunjuk, kan tidak tampil. Masih latar belakang ini, masih latar belakang. Oh, ini ya, sudah saya Pak. Belum kelihatan ya? Masih identifikasi. Coba. Astaga. Masih latar belakang terus nggak apa-apa, lanjut. Ya, identifikasi, kelihatan Pak? Belum. Atau enable, masih anunya. Aduh. Coba Pak. Coba dulu Pak ya, tunggu Pak. Atau di stop screen dulu anunya, baru kembali. Ya. Bisa? Nah, sudah. Tuh. Aduh. Tujuan. Ya, sudah. Oke, masuk. Sudah, manfaatnya sudah. Sekarang identifikasi isu yang ada di SMP Negeri 1 Atap 1 Sausu ini ada 3. Yang pertama, rendahnya minat belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika. Isu yang kedua yaitu dalam kegiatan pembelajaran guru hanya menerapkan metode pembelajaran konvensional. Kemudian isu yang ketiga yaitu kurangnya pengetahuan peserta didik terhadap IT sehingga berdampak pada kegiatan asesmen. Adapun ketiga isu tersebut disaring menggunakan atau diidentifikasi dengan menggunakan teknik analisis USG, di mana menghasilkan dengan nilai tertinggi peringkat pertama yaitu isu nomor 1, rendahnya minat belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika yang merupakan core isu atau isu prioritas. Setelah mendapatkan prioritas isu, maka diidentifikasi penyebab masalahnya menggunakan fishbone. Penyebabnya di sini dari segi skill, dari segi sistem, surrounding, dan safety, sehingga menyebabkan rendahnya minat belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika. Gagasan pemecahan isu. Pemecahan permasalahan atau isu, di sini yang pertama perlu pendekatan secara langsung sesuai dengan pola kehidupan peserta didik. Yang kedua, perlu adanya suatu metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Jadi di sini saya simpulkan untuk gagasan kreatifnya yaitu meningkatkan minat belajar matematika peserta didik melalui metode course review hore kelas 7 SMP Negeri 1 Atap 1 Sausu. Adapun rencana kegiatannya ada 7. Yang pertama, mengumpulkan referensi. Yang kedua, melakukan konsultasi dan mentor. Yang ketiga, menyusun perangkat pembelajaran. Yang keempat, mempersiapkan model pembelajaran course review hore. Yang kelima, melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika dengan menggunakan metode course review hore. Yang keenam, mengevaluasi proses pembelajaran. Dan yang kegiatan yang ketujuh yaitu menyusun laporan aktualisasi. Kegiatan yang pertama, mengumpulkan referensi. Ada tahapan kegiatannya, ada 3, yaitu yang pertama mengunduh referensi yang berkaitan dengan course review hore. Yang kedua, mempelajari referensi. Yang ketiga, membuat kesimpulan. Dan menghasilkan output berupa bahan referensi, kumpulan referensi hasil unduhan, dan hasil kesimpulan dari referensi yang sudah diunduh dan dipelajari. Keterkaitannya yaitu akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Visi misi organisasinya, misi ketiga daerah Kabupaten Parigi Motong yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Dan misi ke-1 sekolah yaitu menyelenggarakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan. Kemudian untuk kegiatan 2, melakukan konsultasi dengan mentor. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama menyiapkan bahan konsultasi, yang kedua meminta saran dan masukan mentor terkait rancangan kegiatan, yang ketiga meminta persetujuan mentor terkait isu dan solusi pemecahan isu yang diangkat. Outputnya, yang pertama rancangan kegiatan, yang kedua isu dan solusi pemecahan isu, yang ketiga lembar persetujuan mentor. Keterkaitannya,
Yang pertama akuntabel, kompeten, loyal, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Visi misi organisasinya sama dengan di kegiatan 1, yaitu misi ketiga daerah dan misi ke-1 sekolah. Kemudian kegiatan ketiga, menyusun perangkat pembelajaran. Tahapan kegiatannya, 1. Menyusun RPP, kedua membuat rubrik evaluasi untuk pengamat atau observer, ketiga meminta pengesahan RPP kepada atasan. Outputnya, tersedianya rancangan RPP, rubrik evaluasi pembelajaran, dan RPP yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Keterkaitannya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Visi misi organisasi sama dengan di kegiatan 1 dan 2, yaitu misi ketiga daerah dan misi ke-1 sekolah. Kemudian kegiatan keempat, yaitu mempersiapkan metode pembelajaran course review hore. Tahapan kegiatannya ini ada 2. Yang pertama menyiapkan alat dan bahan, yang kedua membuat alat bantu dalam menerapkan metode course review hore. Outputnya yaitu yang pertama bahan metode pembelajaran, yang kedua kertas berisi kotak-kotak dilengkapi nomor, stiker, dan beberapa soal. Kemudian keterkaitannya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Visi misi organisasi, misi ke-1 daerah, misi ke-3 sekolah, sama dengan kegiatan 1, 2, dan 3 tadi. Kemudian kegiatan yang kelima, melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika dengan menggunakan metode course review hore. Tahapan kegiatannya, 1. Meminta salah satu rekan sebagai observer, kedua melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode course review hore, yang ketiga membuat kesimpulan hasil pembelajaran. Outputnya, 1. Dokumentasi dan hasil observasi, 2. Kegiatan pembelajaran inovatif, 3. Dokumentasi dan hasil kesimpulan pembelajaran. Keterkaitannya dengan substansi mata pelatihan, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Visi misi organisasi, yaitu misi ketiga daerah sama dengan yang tadi, kemudian misi kedua sekolah. Ini yang membedakan misi kedua sekolah, yaitu mendorong dan membantu peserta didik mengenali potensi dirinya untuk dapat dikembangkan secara optimal. Kemudian kegiatan yang keenam, yaitu mengevaluasi proses pembelajaran. Tahapan kegiatannya, 1. Mempersiapkan evaluasi berupa tes tertulis, 2. Melaksanakan kegiatan evaluasi, 3. Memeriksa hasil evaluasi. Outputnya, 1. Soal tes tertulis, 2. Hasil evaluasi, 3. Tersedianya hasil evaluasi. Keterkaitan dan substansi mata pelatihan, orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Visi misi organisasi, sama dengan di kegiatan kelima, yaitu misi ketiga daerah dan misi kedua sekolah. Kegiatan yang ketujuh, yang terakhir ini, menyusun laporan aktualisasi. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama, menyampaikan kepada mentor tentang hasil kegiatan. Yang kedua, berkoordinasi dengan coach. Yang ketiga, menyusun laporan aktualisasi. Outputnya, yang pertama, tersampaikannya hasil kegiatan. Yang kedua, terverifikasinya bentuk laporan. Yang ketiga, tersusunnya laporan aktualisasi. Keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Visi misi organisasinya sama dengan di kegiatan 5 dan 6, yaitu misi ketiga daerah dan misi kedua sekolah. Adapun jadwal kegiatannya, jadi untuk kegiatan yang pertama dan kedua yaitu mengumpulkan referensi dan melakukan konsultasi dan mentor, saya lakukan di minggu pertama bulan Mei. Kemudian untuk kegiatan 3-4, yaitu menyusun perangkat pembelajaran dan mempersiapkan metode pembelajaran course review hore, saya akan laksanakan pada minggu kedua bulan Mei. Kemudian untuk kegiatan melaksanakan pembelajaran matematika dengan menggunakan metode course review hore, akan saya laksanakan di minggu ketiga bulan Mei. Untuk kegiatan ke-6, mengevaluasi proses pembelajaran, akan dilaksanakan pada minggu ke-4 bulan Mei. Kemudian yang terakhir, kegiatan ke-7 yaitu menyusun laporan aktualisasi akan saya laksanakan di minggu ke-5 bulan Mei. Jadi sekian pemaparan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat siang. Terima kasih Bu Niputu ya sudah menyampaikan ya rancangan kegiatannya. Ya kurang lebih ada 7, ada beberapa tahapan. Ini kalau dilihat ini apalagi namanya matematika. Di latar belakang matematika ini sulit dan bosan. Kalau sulit dan bosan, ujungnya matematika.
kan begitu. Iya. Tentunya kita akan mendengar bagaimana dukungan atau penguatan dari Pak Mentor, Pak Ketut, Pak Widarso, ya apa yang akan dilakukan oleh Ibu Niputu ini. Apa benar ini metode yang dilakukan ini yang penting tidak jadi mati-mati kau. Silakan Pak Ketut. Ya, terima kasih Pak, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat siang. Bapak Dr. Andes Abdul Wahab Harmain, PTLM, selaku coach yang saya hormati, Bapak Tim Penguji yang saya hormati, dari pemaparan Ibu Sudarmi memang sesuai dengan perencanaan itu sudah berjalan dalam persiapan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Sehingga sebagai harapan nanti setelah rancangan ini selesai dan bisa dilaksanakan kegiatannya sesuai jadwal, sehingga apa yang diprogramkan benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik untuk dapat mengubah perilaku anak-anak, terutama dalam penerimaan terhadap pembelajaran matematika, sehingga mereka tidak menganggap bahwa pelajaran matematika itu suatu mata pelajaran yang menyeramkan, bahkan membosankan. Nah, mudah-mudahan nanti sekali lagi saya selaku mentor memberikan dukungan penuh di dalam melaksanakan tugas sehingga pencapaiannya bisa dilakukan secara maksimal. Saya kira demikian Bapak yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketut atas dukungan dan penguatannya. Ya, apa yang sudah Bapak sampaikan tentunya ada auranya dari Niputu itu sudah sangat senyum. Saya cuma khawatir jangan-jangan ini Pak Ketut bilang tidak pernah dikonsultasikan, tidak pernah ternyata. Nah, oke, makasih Pak Ketut ya. Kemudian selanjutnya ya, terima kasih Pak. Kita mendengarkan tentu dengan harapan ada masukan koreksi dari Pak Penguji sehingga nanti di pelaksanaan rancangan berikutnya untuk Ibu Niputu betul-betul sesuai dengan yang diharapkan menjadi ASN yang berkarakter profesional dan berakhlak. Ini izin Pak, silakan Pak Kaban, Pak Penguji. Baik, terima kasih Pak Wak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Abdul Wahab Harmain APT MM selaku coach. Yang saya hormati Bapak Ketut Widastro PD, yang saya banggakan tentunya host Risna dan Niputu Sudarmi sebagai peserta Latsar sudah mempresentasikan rancangan akut tulisnya dengan baik. Ya, ada saran ini yang saya dapat ya buat Niputu Sudarmi. Ya, sebaiknya
kolom rencana kegiatan aktualisasi itu ya, tidak mencantumkan lagi mentor. Ya. Dia bukan merupakan kegiatan, tapi dia merupakan bagian dari tahapan-tahapan kegiatan. Sama dengan yang lain ya, hampir sebagian, tapi yang lain tidak. Ada beberapa nih yang sudah menghilangkan. Jadi Niputu Sudarmi masih tetap memasukkan bahwa kegiatan berkonsultasi dengan mentor itu adalah kegiatan. Jadi dia masukkan saya dalam tahapan kegiatan ya. Iya, tapi memang saya menyarankan Niputu Sudarmi terus berkonsultasi dengan mentor sampai pada seminar akhir nanti, karena nanti itu apa yang saudara susun sekarang ini nanti itu lagi diseminarkan. Nanti kita melihat lagi apa betul rancangan ini sesuai dengan bukti-buktinya nanti ya. Gitu. Itu barangkali Niputu. Yang berikutnya saya sarankan di samping terus berkonsultasi dengan mentor, saudara juga harus melaporkan ya, disampaikan kepada semua teman-temannya untuk melaporkan progres kegiatan rancangan aktualisasi ini ke Kolapiar Plan, karena dia itu merupakan aplikasi sebagai alat untuk mengontrol saudara-saudara. Jadi memang kegiatan laksar itu secara serentak, tidak serentak berbeda, tapi ke seluruh Indonesia tetap melaksanakan, dipantau oleh lembaga administrasi negara sebagai pembina Lemlit di seluruh Indonesia. Saya kira cukup Pak saran saya dan masukan Pak Coach. Terima kasih atas kesempatannya. Santi. Baik Pak Penguji, Bapak Dr. Adi Joyo, terima kasih masukannya, saran tentunya Bu Niputu sudah catat ya. Iya Pak. Di rencana kegiatan ya, juga untuk ditindaklanjuti ya. Nanti kita sesudah ini izin Pak Kaban, kita akhir ini nanti kita mengajak teman-teman di room besar, nanti tentu ada beberapa hal yang kita perlu penguatan lagi supaya laporannya itu lebih baik, sehingga nanti dalam pelaksanaannya ya hanya melaksanakan sesuai dengan yang sudah baik saran yang masuk dari Pak Penguji ya, itu nanti kita elaborasi nanti di room besar. Demikian, makasih Bu Niputu, khususnya Pak Ketut, Pak Widastro, dari pagi saya Pak, sama-sama. menemani kita ya. Sudah di rumah. Ya Pak, ini Ibu Niputu ini bersyukur Pak, ada Pak Kepala Sekolah ini. Respect sekali Pak Kepala Sekolah memang Pak. Ya itu kelihatan memangnya. Oke, terima kasih Pak. Lebih kurangnya mohon maaf. Hanya saya kembalikan kepada Ibu Risna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Ya, terima kasih Pak Wahab dan juga kepada Bapak Penguji. Terima kasih untuk masukan dan saran, dan juga kepada Bapak Mentor, Pak Ketut Widastro. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak sudah berkesempatan hadir, memberikan dukungan dan penguatan terhadap Ibu Niputu Sudarmi. Dan Ibu Sudarmi sukses ya untuk kedepannya, insya Allah akan menyelesaikan aktualisasi yang benar. Baik, untuk peserta yang ke-10 sudah berakhir. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk recordingnya, silakan di stop Ibu Sudarmi dan kita akan kembali ke room besar.